Sambil nonton video ini mama mau cerita zaman mama tuh kecil dulu ya, waktu sekolah SD di sebuah sekolahan gitu. Sekarang umur mama udah 42 tahun, berarti itu berapa tahun yang lalu ya zaman gue SD. Dulu kalau sekarang kan ada anak-anak sekolah yang berani kurang ajar sama guru ya, ngebully gitu kan, ngebully guru, nggak sopan sama guru. Kebalikannya kalau mama dulu waktu sekolah itu kayaknya mama yang dibully, mama yang dihina-dina sama guru. Ingat banget dulu waktu kelas 6, zaman-zaman mau pelulusan itu kan ada kenaikan kelas kalau zaman dulu ya. Kalau kita mau habis ujian itu kan semester 1 gitu kan. Ketika guru mau menentukan ranking, nah si guru ini nyuruh anak-anak ngasih kado sebelum dikasihkan rapotnya, ngasih rokok atau ngasih apalah gitu, tapi dia menegaskan untuk ngasih rokok aja. Ya mama kan anaknya orang susah ya, dulu setiap hari mau berangkat sekolah aja kalau nggak mungut kelapa dari perkebunan itu buat uang jajan gitu, ya nggak jajan. Bapak mama juga orang susah gitu, makan juga susah. Ya pikir saya daripada ngasih guru itu rokok, mending kalau gue punya duit rokoknya gue kasihin ke bapak gue aja, ngapain ngasih ke guru. Dengan sotonya pemikiran simpel itu ada di kepala saya gitu, jadi saya memutuskan untuk nggak ngasih apa-apalah ke guru. Ya memang nggak ada yang buat dikasih kan, tibalah waktunya kita ngasih-ngasih ke guru gitu ya. Saya juga nggak cerita ke orang tua, saya juga mikirin sendiri gitu. Kebiasaan tuh sampai tua tuh kalau ada apa-apa tuh solusinya dipikir sendiri. Begitu pas hari haknya dipanggil, misalkan Budi datang ngasih rokok sebungkus, ada Sudiro kasih rokok 2 bungkus, ada Nini ngasih rokok setengah bungkus, semua ditulis sama guru itu. Dulu tuh nggak tahu gimana ya, mama tuh ngerasa aneh banget gitu. Saya masih ingat teman-teman saya, ada Tita, ada Eti, ada teman saya juga Soekarno yang pernah dipukul sama dia pakai batu akik, jidatnya sampai kentop. Gara-gara apa kali, nakal kali ya. Dipanggil lah saya. Terus saya ke depan, saya bilang, "Pak, maaf saya nggak ngasih apa-apa." Itu di luar dugaan, itu si Pak Guru itu bener-bener matanya tuh benci banget sama saya, kayak jijik dan dendam gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu, dan ngomong nggak apa-apa apa gimana gitu. Tapi setelah itu dia itu benci banget sama saya. Bahkan pada saat itu juga saya itu disindir dan dibully habis-habisan, cuman saya lupa gitu tepatnya ngomong apanya gitu. Tapi dia itu ya pokoknya tahu sendiri aja lah, kalau misalkan orang nggak ngasih sesuatu ke bapak mah ya akan menerima akibatnya gitu. Kayak si Anu gitu kan, nunjuk ke Umi kan, satu sekolahan itu, satu kelas itu yang lihat ke Umi, wuh wuh kalian bayangin kan sakitnya kayak apa, sedih banget. Tapi ya udahlah, itu belum terlalu sakit. Ternyata kedepannya jadi hari-hari buruk saya seperti di neraka. Setelah semua pada ngasih hadiah, saya lihat lacinya penuh dengan rokok. Mungkin ada sekitar 50 bungkus rokok. Ada yang ketengan, ada yang bungkusan. Waktu itu ya, saya tuh udah ngerasa, apa saya sendiri yang rasa, apa saya punya kelainan gitu. Berpikirnya kenapa orang lain tuh langsung ngasih, kenapa saya mikirnya kok guru kayak gini ya, gak bener nih guru. Hati saya ngomong kayak gitu. Terus saya mikir lagi, seandainya saya punya uang pun saya gak akan ngasih. Kalau saya punya uang untuk beli 1 bungkus rokok itu, mending saya kasihkan ke bapakku aja pengen ngerokok susahnya minta ampun. Kalau dia tinggal ngerahin murid-murid, dia ngerokok udah ibaratkan untuk 3 bulan ke depan rokok masih banyak tuh dia. Setelah itu beliau kan wali kelas, beliau selalu bikin PR, selalu ngasih PR sama kita. Dan sempurnalah penderitaan gue yang goblok ini, yang bodoh ini, selalu disuruh ke depan duluan dan gak bisa.
Ketika nggak bisa itu, saat yang tepat itu untuk membuli saya. Sampai teman-teman saya pada melongo, pada nangis ngelihatnya. Waktu itu pelajaran matematika saya nggak bisa. Saya suruh ke depan dan saya nggak bisa. Tangan saya dicepretin sama penggaris, bukan penggaris itu tuh, kayak yang buat nunjuk-nunjuk di papan bor gitu, tapi yang gede gitu kan. Mantep banget rasanya, Bu. Rasa-rasanya mau patah dan kayaknya memang beneran terkilir semua gitu. Bener-bener hancur banget saya itu. Karena saya itu di sekolah itu, kenapa saya itu dari semenjak kecil sebelum sekolah sampai sekolah kelas 1 itu dibully. Sampai udah mau lulus SD, saya ketemu guru yang membuli juga. Jadi saya suka bertanya sendiri sama Allah gitu. Ini kalau kira-kira saya nggak boleh hidup di dunia, kenapa saya diciptain gitu kan? Ngomong begitu dalam hati. Soalnya dari sebelum masuk sekolah pun ada temen yang ngebully. Udah sekolah ngebully juga. Dan ini paling tertinggi, gua dibully guru gitu kan. Senam. Perasaan gue dulu paling lincah gitu ya kalau senam. Itu pun salah. Saya diteriakin, dia teriak-teriak marah, benci sama saya sampai ngomongnya nggak tahu kemana-mana. Dan sampailah ketika saya berkali-kali dicepretin lagi di depan kelas. Teman saya ada yang ngadu ke bapak saya. Lari, bener-bener lari pulang cerita ke bapak saya masih di situ, saya masih lagi dibully habis-habisan. Bapak saya tiba-tiba datang. Bapak saya kan orangnya emosian ya. Ya namanya orang kampung yang lihat anaknya disiksa gitu kan, udah gitu real, nyata, kelihatan. Bapak saya langsung bilang, ngapain lu gituin guru, kok kayak gitu, kata bapak saya. Terus si guru ini dengan lemah lembut bilang, ya ini cara mengajar tuh seperti ini, bapak orang tua jangan ikut campur, bla bla bla, kayak orang bener lah ya. Habis itu saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya ditanya, jadi anak tuh jangan suka ngadu, bla bla bla, dinasehatin sama kepala sekolah. Saya cuman diem, saya nggak punya pembelaan ya, nggak dibahas itu saya digimanain sama guru, nggak dibahas yang ngadu itu siapa, saya juga nggak pernah ngomong. Bapak saya datang ke situ karena untuk nyelamatin saya. Ya kali saya udah kayak orang mau mati kali. Setelah dipanggil kepala sekolah pun saya nggak cerita ke bapak saya. Sampai sekarang sih. Kalau pulang sekolah, kita temen-temen main, suka ketemu kan beliau di jalan. Orang-orang semua pada salim, saya juga salim. Tapi penuh dengan rasa sakit gitu ya. Dan pandangan dia tetap tidak puas melihat saya. Nggak suka kali ya kalau saya tuh tahu bahwa yang dilakukannya itu salah. Kayak nyari-nyari cara gimana supaya menghajar saya habis-habisan. Dan waktu anaknya sunatan juga saya tetap kesono. Tahu sendiri kan perasaan sakit dan sedih dan gak karuan yang dipaksain untuk berjalan tuh, kayaknya kakinya tuh kayak nginjek duri gitu ya. Sampailah di sono. Ya karena diundang sama teman-teman PT-PT gitu ya. Saya ikutan datang. Dia sok-sok ngelus kepala saya gitu. Saya pikir semuanya udah oke gitu. Tapi saya yakin dalam dirinya, dalam pikirannya, dia itu sudah bukan sekali dua kali, bukan puluhan kali membuli saya, menyiksa saya. Sampai saya lulus SD dan masuk SMP. Ya tahu sendirilah, pasti rapot saya jelek semua. Tapi semua kan hasil sendiri ya. Nggak full jelek, buktinya saya bisa masuk, bisa melanjutkan sekolah. Itu pun waktu itu saya pengen sekolah SMP, bapak mama udah nggak bisa nerusin. Saya datang sendiri ke sekolahan daftar mau nerusin ke SMP. Saya waktu itu jualan gado-gado sendiri karena bapak mama saya bilang, ya nyari sendirilah, kalau pengen sekolah dilanjutin mama sama bapak nggak ada duit. Waktu itu momennya tahun baru, saya jualan sampai kaki saya itu
pada bengkak, pecah-pecah, lecet, bolak-balik jualan ya sampai malam gitu berhari-hari. Karena saya pengen banget ngelanjutin sekolah, saya pengen banget merubah nasib. Oh iya, karena dendamnya si guru itu ya, sampai saya kelas 6 itu adik saya itu kelas 4 ya. Begitu dia tahu kalau saya punya adik dan adik saya juga kena imbasnya. Sering disiksa, sering dicari-cari kesalahannya sama orang itu. Tapi ya ini cuma sekedar cerita ya, walau alam si gurunya itu masih hidup apa sudah nggak ada gitu. Tapi setelah saya keluar dari situ, teman-teman saya malah yang selalu ngingetin, yang bilang, ih dulu gue ngeri banget waktu lu disiksa sama ini gitu. Dan jadilah saya sekarang yang keras sekali, tidak takut dengan apapun. Karena kebenaran itu tidak semua orang suka. Karena malu, orang akan mencari cara untuk menyelakain kita. Bahkan tidak takut untuk memfitnah. Apalagi saya seorang anak kecil ya. Dikasih pemikiran kayak gitu, mana bisa ngelawan. Yang ada ya cuman diem aja. Habis remuk dah di situ. Saya cuman bisa bertahan dan diam saja. Kalau ngasih tahu orang tua ya malah nambah beban kan. Itu juga orang tua saya udah dikasih tahu orang aja rasanya luka banget gitu. Tapi setelah itu saya bilang udah setelah bapak kesono saya jadi disayang sama guru itu. Padahal dia semakin arogan. Yang penting sampai saat ini saya masih hidup dan bisa cerita pengalaman saya zaman dulu. Dari sekolah aja saya bisa mendapatkan kekejaman yang sangat keji. Padahal kita semua anak-anak zaman dulu itu berpedoman bahwa guru itu ya harus digugu dan ditiru, bener-bener dihargai, dihormatin. Nggak kayak anak sekarang gitu. Pokoknya dibanding dulu sama sekarang tuh anak murid itu lebih nunduk banget lah ya. Malahan saya sering melihat oknum-oknum guru dan yang berurusan dengan saya karena memang kebetulan aja. Kalau saya lihat oknum kan nggak bermasalah dengan saya lah, ini karena saya nggak bisa ngasih dia rokok, dia benci sama saya. Hanya karena sebungkus rokok atau 5 batang, mungkin saya kalau beli 2 batang pun bebas kali ya walau alam ya. Tapi ini kok saya mikirnya waktu itu ya karena susah uang, buat apa gitu kan, mendingan kasih ke bapakku. Misalkan saya punya uang